Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Pawon Soimut. Kali ini Pawon Soimut mau berbagi resep yang sangat super simple, enak, dan bisa cocok buat teman ngopi ataupun sarapan pagi ataupun buat cemilan bersama keluarga. Nah, kalian tahu kan ini adalah roti gepeng. Kenapa saya namakan namanya roti gepeng? Karena rotinya itu berbentuk gepeng. Ini atas julukan nama saya sendiri ya, karena ini resep yang saya dapat ini dari simbok saya sendiri. Dia suka banget roti ini, dan ini bisa di stok di freezer. Jadi kalau kita mau makan langsung kita ke oven saja sebentar atau air fryer. Let's go cooking. Oke teman-teman, di sini saya sudah siapkan ya, ini tepung putih atau tepung terigu. Kita siapkan pakai mangkok ya, mangkok nasi yang buat kita makan gitu. Dan sisi ini akan memakai sekitar 5 mangkuk. Nah, untuk ke vermipannya di sini saya memakai sendoknya sop gitu ya. Tapi tadi saya memakai 4 mangkuk saja. Jadi 4 mangkuk itu berpaduan dengan 1 sendok vermipan, 1 sendoknya sup ya. Jadi setelah itu ini dimasukkannya air. Kalian bisa memakai hangat-hangat kuku atau air dingin, tidak masalah. Kemudian kita aduk-aduk rata hingga benar-benar kalis ya. Untuk porsi airnya di sini ya, saya menyiapkan sekitar ada 200 atau 300 ml, tapi tidak saya pakai semua gitu. Nah, setelah itu ini hasilnya. Kemudian di luarnya saya balut dengan apa ini ya, aluminium foil atau apa ini apa ya, pokoknya yang kayak gitulah. Nah, setelah itu kita tadi kasih minyak dikit, dan setelah itu kita masukkan ke tempat yang begitu kedap udara ya. Tadi saya masukkan di Tupperware, dan kemudian saya masukkan tidak lengket di tangan, jadi oke, bisa dibentuk. Nah, cukup mudah kan, nggak perlu susah-susah banget atau gimana. Ini tadi saya kedapkan sekitar 1 jam atau 1,5 jam gitu. Nah, setelah itu kita sisihkan dulu. Ini memang tempat buat ngadonin roti ya. Dan ini keramiknya sudah bersih. Kemudian saya kasih minyak sedikit dan kita tumpahkan di sini. Lalu kita banting-banting dia benar-benar sampai bisa dipotong ataupun bisa dibentuk. Nah, untuk pembentukan juga sangat super simple, jadi kalian bisa membentuk membulat atau melonjong, itu tidak masalah. Tapi kalau nyonyaku itu dia maunya sukanya melonjong, jadi semua rotinya itu gepeng dan melonjong. Ada juga yang gepeng membulat ya, tapi ya menurut selera masing-masing saja. Nah, buat kalian yang penasaran, cobain resep ini. Enak banget buat teman ngopi. Nah, langkah berikutnya ini saya nggak mau pakai gram-graman berapa ya, pokoknya saya ukur saja dengan sesuai harapan saya sendiri ya. Jadi kalau kalian ingin dijualkan, kalian bisa ngegram mereka berapa gram gitu. Nah, langkah selanjutnya kita bulat-bulatkan semuanya. Kalau sudah dibulat-bulatkan, nanti kita akan sisihkan ke tempat lainnya. Nah, setelah disisihkan, nanti semua terselesaikan dengan bulatannya, kita pindah ke tempat lainnya, dan ini dia hasilnya. Nah teman-teman, kita sudah pindahkan ke tempat lainnya. Kita juga masih olesi lagi dengan minyak goreng agar nanti tidak lengket, karena ini juga membutuhkan sekitar 10 atau 15 menit. Kita tutup lagi agar dia mengembang atau berkembang gitu. Jadi setelah itu nanti baru kita akan mencetaknya lagi. Jadi cukup mudah dan simpel kan, tapi memang butuh waktu yang agak lumayan. Jadi setelah nanti kita olesi semuanya, lalu kemudian nanti kita diamkan dulu, kita tutupi, dan sekitar 10 atau 15 menit baru kita isi. Setelah itu juga harus digepeng-gepengkan dulu. Jadi buat kalian yang penasaran, yuk let's go, ikutin langkah-langkah berikutnya.
Oke teman-teman, dan ini dia kita harus membentuknya. Kalian bisa membentuk bulat atau kalian juga bisa membentuk dengan memanjang, terserah kalian semua ya. Dan untuk caranya memanjangkannya begini caranya: bulatkan isiannya terus kita pipihkan. Nah, untuk memipihkan atau menggepengkannya memang begitu, lalu kita kasih wijen secukupnya, dan juga ini adalah cabai kering ya, agar rasanya tuh enak banget, gurih dan nikmat. Untuk isiannya itu hanya cukup kita memakai daging giling, ini daging sapi ya, kemudian dibumbuin biasa seperti biasa kita membumbui daging sapi dengan gula pasir atau apa namanya itu ya, namanya gula pasir dan daun bawang. Terus kemudian saya kasih cabai sedikit. Setelah itu baru dimasukkannya sedikit minyak sesemi dan kecap asin. Nah, cukup itu saja isiannya. Nah, setelah itu baru dimasukkan ke bentukannya seperti ini, kemudian kita gulung-gulungkan, dan habis itu kita memasaknya dengan teflon. Kalian juga bisa mengovenkannya, jadi cukup mudah dan simpel kan. Selamat mencoba dan sampai jumpa di next video selanjutnya atau di video-video lainnya yang antara masak-masak, hiking, kuliner, jalan-jalan, dan menu-menu masakan lainnya. Jadi buat channel Pak Wonsa Imut akan memberikan super simple dan yang unik-unik buat kalian belum pernah tahu. Nah, ini cocok banget ya buat kalian usaha juga bisa. Dan ini untuk kita nggak memakai teflon, kita nggak memakai oven, kita cukup memakai teflon. Dan ini kita panggang sampai benar-benar bawahnya itu sudah kecoklatan. Ini bisa langsung dimakan ya, karena ini sudah masaknya sekitar 5 menitan gitu dengan api yang kecil. Nah, ini kalau sudah stoknya selesai semuanya, nanti kita simpan di freezer. Kemudian kalau sudah dari freezer, kita mau makan kapan aja bisa. Kita tinggal masukkan ke oven untuk 5 menit atau 3 menit saja. Nah, atau kalian tidak punya oven, kalian juga masih bisa memanggangnya seperti ini dengan pakai teflon. Nah, cukup simpel kan, dan ini hasilnya. Nah, unik banget kan, tapi ini enak banget. Ini rasanya pedas, asin, gurih. Nah, pokoknya enak banget. Dan ini kalau pas lagi panas-panasnya gitu dia kriuk banget. Tapi kalau saat ini baru matang, ini udah langsung bisa dimakan. Tapi kalau kalian bisa mau kriuk, kita panggang sampai benar-benar garing gitu. Nah, selamat mencoba dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.